Setiap kali rezim berganti, kita selalu diberi harapan baru bahwa korupsi akan diberantas, mafia akan dibongkar, dan tanah akan kembali kepada rakyat. Tapi ada satu kenyataan pahit yang jarang dibicarakan. Mafia lahan tidak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berganti wajah, berganti custom, berganti jaringan. Strukturnya tetap sama, hanya pemainnya yang berubah. Di Konoha, tanah bukan sekadar properti. Tanah adalah sumber kekuasaan. Dari izin tambang, perkebunan, properti, hingga proyek strategis nasional, siapa menguasai tanah, menguasai ekonomi, dan siapa menguasai ekonomi, pada akhirnya mempengaruhi politik. Inilah mengapa mafia lahan tidak pernah hilang. Karena tanah memberi akses pada 3 hal. Pertama, uang. Kedua, pengaruh. Ketiga, kekuatan politik. Selama 3 hal itu ada dalam satu paket, mafianya tidak mungkin punah. Warga awam sering membayangkan mafia lahan itu preman, calo, atau oknum kecil. Padahal strukturnya sungguh jauh lebih rapi dan mengakar. Biasanya terdiri dari oknum pejabat daerah, oknum aparat, oknum notaris, oknum pengusaha, pemilik modal, atau politisi yang punya kepentingan proyek. Mereka bekerja senyap, legal secara dokumen, tapi tak adil secara moral. Tanah yang harusnya untuk rakyat, entah kenapa punya sertifikat baru. Izin yang harusnya transparan, entah kenapa jadi berubah status. Rakyat kecil selalu ada di baris paling bawah. Petani tergusur, nelayan kehilangan akses pantai, pemukiman lama dipaksa pindah demi proyek pembangunan. Mereka tidak melihat miliaran rupiah yang berputar. Yang mereka lihat hanya tanah leluhur digusur. Disinilah keadilan sosial diuji. Pembangunan tidak boleh berarti pengorbanan satu kelompok untuk keuntungan kelompok elit. Ketika jaringan mafia lahan sudah masuk ke politik, maka setiap rezim baru mewarisi masalah yang sama. Kebijakan pertanahan sering menjadi alat negosiasi politik. Izin diberikan, kompensasi masuk, dukungan politik mengalir. Tidak peduli siapa presiden, siapa gubernur, atau siapa menterinya. Selama struktur patronase masih berjalan, mafia lahan tetap hidup. Inilah sebabnya mengapa pergantian kekuasaan tidak otomatis mengubah apapun. Dalam Islam, tanah itu amanah. Rasulullah SAW menegaskan, siapa mengambil tanah orang lain walau sejengkal akan dipikulkan 7 lapis bumi kelak. Dan jujur saja, kalau 7 lapis bumi saja sudah berat, jangan-jangan akta palsu plus sertifikat ganda bisa bikin malaikat heran. Ini manusia ngurus tanah apa main monopoli? Negara Konoha punya budaya patronase. Yang dekat kekuasaan dapat lahan, yang jauh kekuasaan cuma dapat lahan parkir motor. Semua ini membuat mafia lahan sulit hilang. Sistemnya memberikan celah, dan celah itu dirawat oleh kepentingan. Biar tidak tegang, kita kasih pantun sedikit. Pergi ke sawah, menanam padi. Padi tumbuh dekat pinggir kali. Kalau tanah jadi rebutan pejabat tinggi, yang rugi tetap rakyat kecil lagi. Rezim berganti, wajah pemimpin berubah, janji-janji semakin indah. Tapi mafia lahan seperti ini masih pakai paket Excel, nomornya ganti, kartunya sama, strukturnya tidak hilang, hanya pemainnya yang rotasi. Dan untuk menutup, ini pantun terakhir.
Pagi hari membeli tomat, pulangnya bawa ikan sepat. Selamat tanah jadi alat politik yang kuat, keadilan hanya berjalan kalau rakyat kompak dan berani bersuara tepat. Semoga kita tidak hanya bicara pembangunan, tapi juga bicara siapa yang benar-benar dibangun dan siapa yang dalam keheningan dikorbankan.